Perjanjian yang dilakukan VOC dengan Pakubuwono I Raja Mataram tahun 1705 dengan memasukkan dua wilayah di bagian Madura Timur ke dalam kuasa VOC memberikan dampak yang cukup besar bagi Sumeneb di kemudian hari. Para bupati dari dua wilayah ini diwajibkan untuk senantiasa mengadakan kontrak-kontrak dalam kurun waktu tertentu. Kontrak yang dibuat cukup beragam, mulai dari penyediaan bahan pokok hingga menyediakan ribuan orang untuk kepentingan pertahanan VOC. Tak mengherankan juga jika di kemudian hari, pada tahun setelahnya, pemerintahan VOC memerintahkan pembangunan benteng di Sumeneb. Fort Sumeneb atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Kalimo'o dibangun pada tahun 1785. Benteng yang hampir sebagian besar konstruksinya terbuat dari susunan batu kapur tersebut terletak sekitar 7 km di sebelah tenggara ibu kota Sumeneb atau sekitar 200 meter sebelah utara muara Sungai Marengan, sebuah sungai yang cukup ramai pada masanya karena merupakan jalur keluar masuk menuju pusat kota. Robert van Hovel, seorang menteri yang juga politikus di Hindia Belanda yang pernah melakukan kunjungannya ke Sumeneb tahun 1846, menggambarkan secara sekilas suasana lingkungan benteng ini. Dalam catatannya yang berjudul Rest over Java, Madura and Bali, dituliskan bahwa benteng ini mulanya nyaris dibangun di pinggir pantai. Hanya saja rencana pembangunan tersebut gagal dan pada akhirnya dipilihlah sebuah lokasi yang cukup jauh dari pesisir dan juga permukiman masyarakat saat itu. Lokasi yang baru ini berada di desa Kalimo'o. Benteng dibangun di atas tanah yang cukup tinggi dan memungkinkan untuk melihat kondisi pesisir dan muara Sungai Marengan dari jarak yang cukup jauh. Lokasi ini digadang-gadang merupakan tempat yang paling baik, meskipun pada akhirnya keyakinan ini dipatahkan oleh kejadian berdarah pada tahun 1811. Di mana pada saat itu serdadu Inggris berhasil mengambil alih bangunan tempat para serdadu Belanda berlindung diri. Benteng Sumeneb dapat dikategorikan sebagai benteng yang cukup kecil dibandingkan benteng-benteng lainnya di daerah Jawa. Luasnya yang tak kurang dari 2 hektar tersebut dihuni oleh 25-30 serdadu Eropa. Minimnya jumlah serdadu yang ditugaskan di benteng ini berdampak pula pada jumlah bangunan yang dibangun di dalamnya. Benteng Sumeneb hanya memiliki 4 buah bangunan sebagaimana yang bisa kita lihat pada peta Sumeneb pada tahun 1883 dan juga beberapa foto tinggalan badan arkeologi kolonial tahun 1920-an. Keberadaan bangunan ini juga didukung dengan temuan struktur yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta yang melakukan ekskavasi dari tahun 2003 sampai 2006 silam. Di dalam peta dan foto tersebut, nampak bangunan-bangunan di dalam tembok benteng disusun saling berhadapan satu dengan yang lainnya, hingga menyisakan sebuah ruang terbuka pada bagian tengahnya. Sejauh ini, belum diketahui secara pasti fungsi dari keempat bangunan tersebut. Ada kemungkinan bangunan yang telah lenyap tersebut merupakan bangunan barak militer dan kantor. Benteng ini hampir sebagian besar dibangun dengan menggunakan material bata putih dengan ketebalan yang cukup variatif, kira-kira 50 cm. Benteng Sumeneb ini juga dilengkapi oleh bastion, yang mana semua bastion dilengkapi dengan meriam dengan masing-masing berat 8 pon. Benteng Sumeneb merupakan pos pertahanan yang sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan keberadaannya oleh pemerintah kolonial. Sebagaimana sebuah laporan yang ditulis dalam laporan berjudul Pos-pos Pertahanan di Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun 1864. Kesetiaan pemerintah lokal dengan pemerintah kolonial dalam menjaga kondusivitas di berbagai wilayah, tidak sepatutnya pemerintah kolonial membangun benteng di Sumeneb. Berbeda dengan wilayah lainnya yang selalu mengadakan pengkhianatan-pengkhianatan kepada pemerintah saat itu. Meski demikian, dalam beberapa laporan,
Benteng ini tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Tahun 1813, pemerintahan Inggris melalui R.C. Campham, mendiang komandan pasukan di Sumeneb, diberikan sejumlah uang oleh Deputi Keuangan Bidang Militer, sejumlah $613 Spanyol dan 2 stivers untuk perbaikan bangunan benteng. Dan pada tahun 1863, benteng ini kembali diberikan dana perawatan sebesar 150 gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Benteng Sumeneb mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang pada masanya. Bukan hanya menjadi saksi pertempuran perebutan kekuasaan antara pemerintah Inggris dan Belanda, namun juga menjadi saksi dari keberingasan pemerintah kolonial dalam memberangus anak turunan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Mengutip isi dari sebuah laporan kolonial yang diterbitkan tahun 1853, anak Pangeran Diponegoro ditangkap dan ditahan di Benteng Sumeneb atas tuduhan keterlibatannya dalam sebuah konspirasi yang diinisiasi oleh Harya Rangga, seorang pangeran yang membenci Sultan Jawa dan orang-orang Eropa.